Ya, baik, acara selanjutnya kita masuk pada kajian inti ba'da subuh, yakni uraian penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yaitu surat Ali Imran ayat 76 yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Erlina Nasution dan akan didampingi oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Terlebih dahulu kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli, Bu Ade, dan teman-teman semuanya di Zoom Alasani. Sehat Pak Ustadz? Oh sehat, alhamdulillah. Sehat lalu kita. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ustadz untuk membuka kajian ini. Syukran Mbak Beli. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita peroleh pada pagi yang berbahagia ini. Karena semuanya datang dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Islam ini yang hanya 1/5 orang yang Allah berikan di muka bumi ini, hanya 1/5. 1/5. Alhamdulillah, kita diberikan Allah nikmat yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat, lalu Allah ridai. Itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bisa mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk puasa, mudah bagi kita untuk berinfak, mudah bagi kita untuk beramal soleh yang lainnya. Kenapa? Faktor iman yang ada di dada kita. Mudah bagi kita meninggalkan maksiat, mudah bagi kita untuk tidak berjudi, mudah bagi kita untuk tidak berselingkuh, mudah bagi kita meninggalkan maksiat-maksiat lainnya. Kenapa? Faktor iman yang ada di dada kita. Kita syukurin itu. Banyak orang Islam, tapi pas diajak berbuat baik takut dia. Terutama ke Al-Quran. Saya berapa kali ngajak tadi pagi masih saja orang ketakutan orang. Jawabnya gemetar, bla 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 bla. Nah, gitu kan. Kita ayo Quran yuk, bla 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 bla. Nah, ketahuan. Jadi takut dia. Jadi entah apa penyebabnya kita nggak tahu juga. Nah, Bapak Ibu, kita diberikan Allah nikmat sehat badan. Dengan sehat badan itu kita melakukan aktivitas sehari dengan bagus. Ke masjid kita bisa, baca Quran kita bisa. Kenapa? Nikmat sehat badan. Dan itu ditanya semuanya nanti. Kemudian kita diberikan nikmat panjang umur. Masih ada usia kita. Bersyukur kita. Banyak teman-teman kita yang seangkatan kita sekarang dia entah di mana. Banyak sekali. Kita bersyukur. Masih Allah berikan kita nikmat. Dan pagi ini yang sangat-sangat istimewa adalah nikmat mencintai Al-Quran. Kalau Bapak tahu betapa mahalnya nikmat mencintai Al-Quran itu, nanti setelah kita di Yaumil Hisab terasa nanti. Betapa butuhnya semua orang. Kebeletnya minta ampun, melebihi kebeletnya apapun di muka bumi. Apa ya? Kebelet kita bisa membatalkan semua kegiatan kita. Nah, itu sakit, ke belakang, itu bisa membatalkan semua kegiatan. Nah, kita diberikan Allah nikmat mencintai Al-Quran. Karena kita bersedia membatalkan apapun yang cara kita demi Al-Quran. Tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Nah, pelihara itu ya. Kita mempunyai aset yang sangat mahal pagi ini, yaitu rasa cinta Al-Quran. Rasa inilah yang kita bawa kepada Allah nanti. Ya Allah, kami mencintai Al-Quran, ya Allah. Tiap hari kami, ya Allah, membahas Al-Quran. Tiap hari kami, ya Allah, memenggal-menggal ayat. Tiap hari kami, tangan ini menulis ayat, ya Allah.
Demi kebesaran-Mu, ya Allah, bebaskan kami dari semua pertanyaan-pertanyaan Engkau. Pertanyaan di kubur, bebaskan kami, ya Allah. Bebaskan kami di pertanyaan di padang mahsyar, dan masukkan kami, ya Allah, masuk surga-Mu tanpa hisab. Insya Allah, mudah-mudahan dengan Quran nanti membela kita. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita. Orang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi manusia sehebat beliau, semulia beliau. Bagaimana tutur kata beliau sangat indah. Bagaimana perbuatan beliau sangat menjadi suri teladan kita. Bagaimana beliau berbuat adalah suatu contoh kita. Satu hari sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, rindu beliau bagaimana sahabat ini kepada Nabi. Bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Apa jawab Aisyah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Pada saat kita membahas Al-Quran, kita sedang mencintai beliau. Saat kita membahas Quran, saat kita ini kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran. Dan kita juga pengen berjumpa dengan Rasulullah, sang idola kita. Kita berharap sesaat bisa memeluk beliau. Tubuhnya yang mulia. Kita bisa merapatkan badan kita ke beliau. Setelah itu kita bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan kita berharap juga berdoa kepada Allah, karena surga itu luas, ya Allah, jadikan kami tetangganya Rasulullah. Kalau Allah tanya, apa modal? Modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Belum tentu kita paham, tapi kita cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini kok masih belum susah paham, jangan pernah putus asa. Cinta Al-Quran dulu. Modalnya cinta. Kalau masalah paham, tak paham itu dan domainnya Allah. Yang penting kita tetap cinta. Seberapapun paham kita tentang Quran, kita syukurin. Tahu cuma KKL doang, alhamdulillah. Tahu udah 3 tahun belajar cuma tahu alif saja, alhamdulillah. Orang lain nggak pernah tersentuh Al-Quran. Melihat kamus kecil, alhamdulillah. Orang lain buta baca Quran. Semuanya kita syukurin. Dengan Al-Quran, semua apapun yang terjadi, kita bersyukur semuanya. Bapak Ibu, demikianlah Al-Quran mengajarkan kita, karena Al-Quran itulah berita gembira bagi kita orang yang mukmin. Berita gembira. Cuman berita pertakut bagi orang-orang yang kafir. Nah, kita adalah orang-orang mukmin, kita bersyukur. Kita jadikan berita gembira. Maka pada saat membahas Al-Quran, kita bahagia. Bapak Ibu, kalau kita bahagia melakukan satu pekerjaan tanpa terasa, tiba-tiba udah sore hari. Tapi kalau penantian panjang, kita gelisah. Kok lama kali hari berjalan? Kita tidak mencintai pekerjaan itu. Seperti menanti di lampu merah. Gelisah kita. Kok kapan jalan ini? Itu karena menanti nggak suka. Nah, kalau Al-Quran, kita sedang diskusi Al-Quran, kok belum selesai-selesai juga? Jangan-jangan kita tidak mencintai Al-Quran. Jaga sikap kita ya dengan Quran. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang Al-Quran. Baik, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-76. Saya didampingi oleh Bu Ade waktu. Siap sama Ade kayak ini. Assalamualaikum Mbak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Di mana Mbak Ade sekarang berada? Alhamdulillah saya di Denpasar, Bali, Pak Ustadz. Oh, Denpasar jauh juga ya. Ya. Banyak orang di situ ya, banyak bule ya. Alhamdulillah sekarang muslimnya sudah banyak, Pak Ustadz, di Bali. Itu di depan Mbak Ade itu sering lewat bule nggak di rumah Mbak Ade? Di sini bule itu sudah biasa banget, Pak Ustadz. Oh, udah biasa. sudah biasa, jadi tidak Di mengherankan. kawasan, ya, makanya Mbak Ade udah mirip bule kayak saya lihat itu. Maaf, ada imbasnya itu ya. Bu Ade dengan bule itu sering ngomong kalau bahasa Inggris? Enggak juga sih, Pak Ustadz. Biasa kan mereka kan di tempat-tempat wisata, tapi kadang-kadang juga ada yang bertetangga sama bule. Tapi rata-rata mereka sudah belajar bahasa Indonesia juga, Pak Ustadz. Nanti dicari apa? Ditunjukin dia akar kata bahasa Indonesia nanti dia ya. Ini akar katanya ini loh. Jadi kalau dulu bule pada saat ngambil bahasa Inggris tuh mau bule pengennya ngomong bahasa Inggris saja. Paling what's your name, where do you live, what do occupation, paling itu aja. Habis itu enggak lagi. Tapi ada bule yang ditanya where your occupation, tersinggung dia. Ada juga yang tersinggung. Apalagi kalau orang Perancis. Dia tanya bahasa Inggris, no. Saya orang Perancis, saya nggak mau bahasa Inggris. Ada juga begitu ya. Saya ketemu untuk bule-bule Perancis, kalau diajak bahasa Inggris dia nggak mau. Ada gitu, ketemu nggak Pak Ade?
Nggak, tapi saya gini Pak Ustadz, saya bersyukurnya tuh sekarang rata-rata mal-mal di Bali itu sudah ada musolanya Pak Ustadz. Oh Jadi gitu kita ya, insya Allah alhamdulillah. nyaman. Jadi kita belanja kemanapun kita nyaman ada musola. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Ade bisa memberikan warna di Bali itu, walaupun Amin. mayoritas itu agamanya non-Muslim, tapi Mbak Ade dengan pemahaman Al-Qur'annya bisa. Pak Guru, Insya ini Allah, metode Al-Sani loh. Nah, Insya Allah Pak Ustadz. nanti kalau Mbak Ade ada di Bali kelas offline, bisa juga ke Bali kita kan. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah. Nanti PLMI mengagendakan. Insya Allah Pak Oke, Ustadz. Mbak Ade udah siap ya ayat 76 ya? Insya Allah siap Pak Ustadz. Silakan Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya al-mursalin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmat yang kita terima, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan di pagi hari ini dalam acara kajian Ba'da Subuh melalui sarana Jum Al-Hasani. Salawat dan salam tak lupa dihaturkan ke junjungan kita Nabi besar Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang sangat sabar, telaten, membimbing kami semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pembimbing belajar gramatikal Quran metode Al-Hasani, terutama di Al-Hasani siang, Bu Evi, dan teman-teman yang sekelas dengan saya di Al-Hasani siang, yang selalu kompak, yang selalu mendukung di dalam proses belajar di Al-Hasani, dan juga kepada Bunda Aini. Terima kasih Bunda Aini yang sudah memperkenalkan saya dengan metode Al-Hasani. Dan kadang-kadang saya juga suka ngintip di kelasnya Bu Aini. Terima kasih juga buat Pak Yayan yang sudah sabar mengkoreksi tugas-tugas kita. Serta semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu. Oh ya, dalam hal ini juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ustadz Hussein. Terima kasih Pak Ustadz Hussein yang sudah membimbing saya di Al-Hasani sore. Dan yang selalu kami banggakan, sahabat-sahabat calon penghuni surga, peserta Jum, kajian Ba'da Subuh. Semoga kita selalu istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil uraian gramatika Al-Quran surat Al-Imran ayat 76 dengan metode Al-Hasani. Baiklah, sebelum saya menguraikan secara gramatika surat Al-Imran ayat 76, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi ahlihi wa ittaqa wa innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahu azim. Ayat 76 akan saya bagi menjadi 12 penggalan yang terdiri dari penggalan pertama, bala, penggalan kedua, man, penggalan ketiga, aufa, penggalan keempat, bi, penggalan kelima yang merupakan kata benda majemuk terdiri dari ahdihi, penggalan keenam, wa, penggalan ketujuh, ittaqo,
Penggalan 8 fa, penggalan ke-9 inna, penggalan ke-10 Allah, penggalan ke-11 yuhibbu, penggalan ke-12 al-mutaqina. Penggalan pertama bala merupakan huruf bermakna yang berarti sebenarnya, ada di Mahmud Yunus halaman 72. Man adalah huruf bermakna yang artinya barang siapa. Aufa merupakan KKL. Cirinya adalah huruf pertama dan huruf terakhir berharokat fathah. Pelakunya wa. Akar katanya wafaya menjadi wafa. Polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 503 yang artinya dia telah menyempurnakan. Penggalan keempat bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Ahdihi merupakan kata benda majemuk yaitu terdiri dari ahdi adalah kata benda dan hi adalah kata ganti yang berartinya. Ahdi berasal dari kata ahida, kata bendanya ahdun, polanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 283 yang artinya perjanjian. Berarti di sini ahdihi adalah perjanjiannya. Wa, penggalan ke-6 adalah huruf yang artinya dan. Ittaqo merupakan KKL. Cirinya huruf terakhir kata berharokat fathah. Pelakunya huwa. Akar katanya wakoya menjadi wako. Polanya ifta'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya takwa, takut akan demikian. Penggalan ke-8 fa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-9 inna huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-10 Allah yaitu Allah. Penggalan ke-11 adalah yuhibbu merupakan KKSAD. Ciri-ciri KKSAD diawali dengan huruf yu dan terakhir adalah berharokat dhammah. Pelakunya huwa. Akar katanya hababa menjadi habba. Polanya af'ala. Ada di Kamus Munawwir halaman 229 yang artinya mencintai. Penggalan ke-12 al-mutaqina adalah kata benda pelaku aktif jamak. Di sini berperan sebagai objek. Ciri-cirinya adalah diawali dengan alif lam dan mu. Dan ciri-ciri objeknya adalah ya, sukun, dan na. Akar katanya wakoya menjadi wako. Pola kata bendanya adalah mufta'ilun. Karena di sini ada jamak, berarti pola kata bendanya adalah mufta'ilina. Sadaqallahul azim. Arti keseluruhan dari ayat 76 adalah sebenarnya barang siapa yang dia telah menyempurnakan dengan perjanjiannya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Mumtaz Mbak Dek nih. Berapa lama Mbak Dek latihannya Mbak Dek? Latihan yang seriusnya kayaknya baru 2 minggu ini mungkin Pak Ustadz, tapi kemarin sudah dibahas juga.
sama Pak Ustadz. Tapi tenang kali Mbak Ade, saya lihat mumtaz sekali, mumtaz. Luar biasa Mbak Ade pagi tampil. Alhamdulillah ya, lancar Mbak Ade ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Syukur ya. Mbak Ade, berapa lama di Al-Sani? Di Al-Sani itu saya mulai masuk akhir Juni kayak Pak Ustadz. Juni Cuma ya? saya termasuk agak telat mungkin dibanding sama teman-teman yang lain. Enggak telat, sama aja kok. Enggak ada Mbak. Mbak Ade sebelumnya pernah belajar? Belum sama sekali Pak Ustadz, baru di Berarti di Al-Sani. Al-Sani. Iya, saya pun diperkenalkan sama Bunda Aini. Alhamdulillah. Yang Oh perkenalkan iya, saya, saya Alhamdulillah mesti. Bunda Aini, terima kasih. Saya pikir Mbak Ade kemarin pokoknya di Medan karena nama Nasyidun ternyata di Bali ya. Alhamdulillah. Lancar Mbak Ade ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Bapak Ibu semuanya, saya sangat bersyukur ya. Kenapa bersyukur ya? Saya lihat angka sekarang yang hadir itu 172 orang. Bapak 2 tahun yang lalu saya yang 1 orang. Ingat saya buka Zoom 1 orang. Bu Yenita itu saudara saya 1 orang. Berapa lama kami 1 orang? Lama-lama jadi 20, lama-lama jadi 30, 40. Nah sekarang hadir 173 orang. Kalau dibiarkan bertanya kepada semuanya 173 orang bertanya. Bersyukur saya yang pertama. Jadi banyak peminat Al-Quran sekarang dari kalangan umum. Banyak sudah menyadari bahwa kita butuh Al-Quran. Hidup di dunia nggak cukup modal. Kebutuhan dunia kita, kebutuhan fisik, kita ada jabatan, kita ada harta, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jiwa ini butuh spiritual. Kita butuh kebahagiaan, kita butuh ketentraman. Yang itu tidak didapat dari harta benda. Kebahagiaan tidak didapat dari jabatan kita. Dari luar kelihatannya ya kayaknya orang kaya itu bahagia. Tapi betapa banyak orang kaya yang bunuh diri. Betapa banyak di rumah-rumah mewah piring melayang. Terjadi ratapan tangis. Banyak di rumah-rumah mewah. Tapi di gubuk-gubuk reot banyak tawa dan canda. Kenapa seperti itu terjadi? Orang butuh jiwa. Nah, jiwa ini pengobatnya apa? Hanya agama. Nah, agama itu sumber utamanya Al-Quran. Kalau kita gersang jiwa kita merasa diri kita kesepian di tengah orang ramai, kembali ke Al-Quran. Jadi, saya lihat terus terang banyak berkembang sekarang di Al-Quran. Nah, itu kami mencoba memberikan semua apa yang ada pada kami. Kami berencana membangun AAA, Akademi Al-Quran Al-Sani, di mana tempat belajar untuk Al-Quran bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat Quran secara offline, langsung belajar. Jadi kita insya Allah sekali sebulan nanti akan membuka pelajaran secara offline bagi bapak-bapak ibu yang misalnya ada sedikit dalam online ya, maklum nggak online ya, tentu ada kadang bisa jelas bisa enggak. Silakan datang di offline sekali sebulan, tiap minggu keempat, Jumat, Sabtu. Nah, itu kita siapkan fasilitasnya, ruang belajarnya kita siapkan, tempat penginapannya kita siapkan, semua fasilitas yang perlu kita siapkan. Itu rencana kita akan membangun sebuah akademi Al-Quran Al-Sani yang bisa menampung 40 orang sampai 50 orang sekaligus belajar nanti. Itu kami sudah membuat proposal yang membutuhkan dana cukup besar juga, sekitar 800 juta. Alhamdulillah sampai pagi ini kami sudah mendapatkan donasi dari Bapak Ibu semuanya sejumlah 113 juta. Masih kurang 600 juta lagi, 600 sekian juta lagi. Silakan Bapak-bapak Ibu-ibu yang ingin berikut andil dalam menegakkan Akademi Al-Quran Al-Sani yang berguna bagi kita dan mungkin generasi penerus kita nanti insya Allah. Jadi silakan memberikan pada tempat-tempat yang sudah kami posting. Proposal sudah kami posting di semua grup. Dan juga rumah ini berguna juga nanti rumah singgah, dan juga berguna bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang jalan ke Sentul, maka ibu tinggal telepon kami, maka tempat ibu sudah ada. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi sambil belajar. Atau keluarga-keluarga yang pengen belajar dia cuma bisa Sabtu hari tertentu, silakan nanti datang. Bisa belajar sambil menyesuaikan jadwal dengan kita. Jadi rumah ini akan kami Akademi Al-Quran Al-Sani akan kami persembahkan kepada peserta Al-Sani seluruhnya nanti. Bagi bapak-bapak yang ingin berandil, silakan. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya sekedar pengantar uraian ini. Saya kembali ke topik uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini ayat sebelumnya kan orang-orang Yahudi kalau dititip barang nggak mau, dia nggak mengembalikan ya, artinya
dia menganggap orang-orang Arab dulu yang nitip orang kecil itu boleh boleh diambil aja barang. Ini bayarnya. Jadi Allah berkata, bala. Jahat Maka ya orang Yahudi. bala itu biasanya bantahan dari ayat sebelumnya atau persetujuan kuat. Bisa juga, ini kalau bala ini kalau contohnya kalau saya nih saking dekatnya sama Pak Adil. Pak Rizal mau ke Padang ya, Pak Adil jemput saya Pak Adil ya, misalnya contohnya nih. Jemput saya Pak Adil, saya mau ke Padang, nanti antar ke Bukit Tinggi ya Pak Adil. Jawab Pak Adil, bala Pak Rizal. Karena kalau naam artinya apa? Saat saya ke Padang, saya minta diantar Pak Adil ke hotel, ya ke hotel aja. Tapi kalau itu naam. Tapi kalau bala, jangankan ke hotel, ke Payakumbuh, ke Batu Sanggar saya antar, itu bala itu. Sama dengan minjam duit misalnya, pinjam duit PMI 1 juta, bala Pak Rizal. Artinya apa? Jangankan 1 juta, 10 juta pun saya pinjamkan. Itu kalimat bala itu. Jadi bala itu lebih dari mengiyakan. Nah, kalau bentuknya positif. Nah, kalau bantahan ya dibantah. Jadi ini termasuk yang bantahan. Bahkan man alfa, barang siapa yang menyempurnakan. Jadi bi'ahdi janjinya. Jadi kan berjanji titip barang nggak dikembalikan. Berarti orang itu sebaliknya di sini. Bahkan orang yang menyempurnakan bi'ahdihi dengan janjinya. Sebenarnya kita semua berjanji sama Allah. Apa janji kita sama Allah? Pada saat sebelum dititipkan roh, qal alastu birabikum, apakah aku Tuhanmu, kata Allah, alat di Al-Araf 172 itu, alastu birabikum, qalu bala syahid. Nah, itu janji kita itu. Kami telah menyaksikan kau ya Allah. Artinya kita sudah bertauhid. Maka anak yang lahir semuanya adalah muslim. Hanya orang tuanya yang membawa dia entah kafir, entah Yahudi, entah Nasrani. Semua bayi yang lahir itu adalah muslim. Suci dia. Karena sudah berjanji sama Allah. Nah, dalam perjalanan waktu, janji dilanggar. Ada janjinya kan, tapi janji tinggal janji. Nah, itu dalam perjalanan waktu. Nah, kita enggak. Janji kita sama Allah, taat kita. Nah, insya Allah pada pagi ini kita taat sama Allah. Bala man aufa bi'adihi wattaqa. Wa dan ittaqa. Dan bertakwa. Nah, banyak kriteria takwa. Takwa apa? Di depan Al-Baqarah. Nanti pasangan kita jelaskan apa yang banyak. Kalau kita kumpulkan takwa itu kriterianya tuh banyak. Salah satunya apa? Percaya pada yang gaib. Apalagi mendirikan sholat. Apalagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Jadi kalau kita srek dalam mengeluarkan rezeki, nah, jangan kita tidak bertakwa. Nah, itu banyak lagi tuh. Yang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tatakun la'allakum tatakun semua. Jadi itu adalah kriteria dari orang bertakwa. Jadi wattaqa, dan mereka dia yang bertakwa, fa innallah, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, dia mencintai. Siapa di sini Allah? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa tool yang paling cepat mencapai derajat takwa? Lagi-lagi Al-Quran. Al-Quran adalah jalan tol menuju takwa. Karena banyak di SOP takwa itu ada di Quran. Nggak ada di buku-buku lain. Yang buku-buku lain itu adalah derivatif dari Al-Quran sendiri. Al-Quran hadis. Kita nggak bisa takwa baca buku Kopingho, nggak mungkin. Kita baca buku-buku yang lain, nggak mungkin takwa. Harus ada jabaran dari Al-Quran dan hadis. Atau kadang-kadang ulama yang menjabarkan bagaimana kalimat-kalimat takwa yang ada di Quran, kalimat-kalimat takwa yang ada di hadis. Jadi kita pengen semuanya bertakwa. Nah, kalau itu Allah sudah mencintai kita. Nah, semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di Zoom yang jumlahnya 178 orang sekarang, mudah-mudahan mencapai derajat takwa. Al-Quran adalah tumpuan utama kita untuk menjadikan kita, meng-create kita jadi orang bertakwa. Kita nggak bisa baca yang lain. Hanya Quran dan hadis yang membuat orang jadi takwa. Kalau yang lain nanti malah kemana-mana perginya. Baik Bapak Ibu, mumtaz Mbak Ade ya. Semoga Mbak Ade bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Pegang Mbak Ade. Ada semua teman-teman. Pegang itu. Jangan berpisah lagi dengan Quran. Sekali kenal Quran, jangan pernah berpisah lagi. Kita tak akan pernah berpisah. Tanamkan diri kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu teman sejati kita. Pada saat kita meninggal nanti, dikubur, dia teman kita. Dikubur nih, teman kita. Di hari berbangkit, pada masyarakat, lagi-lagi jadi teman kita.
Pada saat meniti siratal mustaqim, jagi lagi jadi teman kita. Di sorga juga jadi teman kita. Alangkah bahagianya hidup ini pendampingan dengan Al-Quran. Nikmat dunia saya udah coba nikmat dunia Pak, jabatan, no. Apalagi harta, enggak ada apa-apanya. Dibanding dengan cinta Quran. Duit bisa hilang sebentar, Bu. Punya rumah mewah, kebakar. Ada aja persoalan. Atau sakit kita, langsung ludes rumah kita. Jadi, cinta Quran itu adalah nikmat yang sangat luar biasa sekali. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, kita tanamkan diri kita, ada pertemuan, tidak ada perpisahan dengan Al-Quran. Kita tidak pernah berpisah lagi dengan Quran. Kita sampai ke surganya dengan bersama Quran. Dan sampai di surga, tetap menjadi sahabat kita. Karena kami sama sedang belajar, tentu ada hal-hal yang salah, ya. Itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami tidak tahu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kurang mohon maaf, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Ibu Eli Balikpapan. Silakan Bu Eli. Demikianlah uraian Al-Quran surah Al-Imran ayat 76 dan berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang dapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Ade Herlina yang tampil dengan tenang dan lancar. Mumtaz ya Ibu. Alhamdulillah.